ayyahdhara kullal hadar, yaitu kita peringatkan dengan segala peringatan yang ada, yaitu kita mesti memperingatkan dengan peringatan yang keras begitu. Min ittikhadil Qur'ani, yaitu ketika mereka menjadikan Al-Quran ma'isyatan sebagai sumber penghidupan. Yatakassabu biha, yang dia menjadikan bacaan Al-Qur'annya sebagai sumber penghasilan. Sebagai sumber penghasilan dengan bacaan Al-Qur'an tersebut. Jadi tidak boleh kita menjadikan bacaan Al-Qur'an sebagai sesuatu yang dijadikan tempat mengambil keuntungan berupa kasab, berupa penghasilan. Maka di sini para ulama mengatakan tidak boleh kita misalnya baca Al-Qur'an terus minta upah dari bacaan tersebut. Demikian pula para ulama mengatakan kita tidak boleh meminta upah dari menjadi imam karena bagian dari hal tersebut. Kita jadi imam. Imam itu kan baca Quran kan? Maka tidak boleh kita baca Al-Quran, menjadi imam, kemudian mana upah jadi imam saya? Nggak boleh. Akadnya nggak boleh dijadikan akad ujroh. Kecuali kalau misalnya jadi imamnya itu tambahan. Dia akadnya ngisi khutbah, taklim. Tapi kemudian sekaligus jadi imam. Maka ini masih diperbolehkan. Tapi kalau pure murni jadi imam saja, lalu kemudian dia minta gaji atas jadi imamnya, maka ini para ulama mengatakan tidak diperbolehkan, tidak sah. Lain halnya kalau akadnya diubah. Misalnya akadnya diubah jadi sayembara. Sayembara, siapa yang mau jadi imam Ramadan selama 30 hari, maka saya akan kasih hadiah. Itu akad sayembara. Itu masih diperbolehkan. Jadi akadnya diubah. Tapi kalau akadnya upah atas jadi imam, upah atas membaca Al-Quran, tidak sah, tidak diperbolehkan. Faqad jaa, sungguh telah datang an Abdurrahman ibn Shiblin, dari Abdurrahman ibn Shiblin radhiyallahu anhu, bahwa beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, Iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Wala ta'kulu bihi, dan jangan kalian makan dengannya. Maksudnya apa? Jangan cari makan dengan bacaan Al-Qur'an. Jangan cari makan dengan bacaan Al-Qur'an. Wala tajfu anhu, dan jangan kalian tajfu itu jauh. Jangan terlalu jauh dari Al-Qur'an. Jadi jangan jarang-jarang banget baca Quran itu. Wala taghlu fihi, tapi juga jangan berlebihan di dalamnya. Jadi nggak boleh. Berlebihan itu contohnya kayak gimana? Tidak tidur untuk baca Al-Qur'an itu tidak diperbolehkan. Harus tidur, harus istirahat. Maka tidak boleh tidak tidur. Tapi juga bukan berarti kebanyakan tidur sampai lupa baca Al-Qur'an. Karena Nabi pernah mengatakan dalam riwayat yang lain bahwa yang namanya tubuh punya hak. Atau misalnya ada orang yang ngebut baca Al-Qur'an pengen khatam 10 kali selama sehari. Berlebihan sampai dia lupa semuanya. Maka ini juga tidak diperbolehkan. Kemudian wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, juga diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, Iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Qur'an, hafalkanlah oleh kalian Al-Qur'an, qabla ayyatiya qaumun, sebelum datangnya sekelompok orang, yuqimunahu iqamatal qidah, yang mereka bisa menegakkan seperti tegaknya anak panah. Atau dalam riwayat yang lain iqamatas sahm, ya, sama. Tegaknya anak panah yang tegak. Yata'ajjalunahu wa la yata'ajjaluna. Tapi mereka itu dengan bacaannya yata'ajjalun, tergesa-gesa. Tergesa-gesa dalam apa? Tergesa-gesa dalam meminta upah di dunia.
Jadi mereka ngapal supaya dapat duit, mereka baca Al-Quran supaya dapat duit. Mereka pengen dapat balasan segera di dunia. Wala yata'ajjaluna, dan enggak sabar untuk pahala yang tertunda di akhirat, enggak sabar. Begitu. Akhrajahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Abu Ya'la. Wal qidah was saham, ya kan? Qidah itu saham, anak panah alladzi yaqumunahu wa ya'dilunahu qabla ay ya'mala lahu rish walinsal. Jadi begini, anak panah ketika ditarik, itulah qidah. Ketika ditarik, kebayangkan lurusnya kayak gimana? Nah, seperti itulah orang-orang nanti kata Nabi di akhir zaman. Bacaan Al-Qur'annya istiqomah banget, lurus, hurufnya benar, makhrajnya tepat, sifatnya sempurna. Tapi ternyata dengan itu mereka cuma nyari duit. Saya khawatir orang-orang yang mengandalkan bacaan terus nyari duit di endorse, nyari duit di Google Ads atau YouTube, khawatir termasuk bagian dari ini. Saya nggak memvonis, cuma khawatir bagian dari hal tersebut. Karena mereka nggak ngajarin Al-Quran. Ada ta'limnya nggak di sana? Nggak ada. Murni hanya merekam bacaan saja. Gara-gara itu mereka dapat endorse, gara-gara itu mereka dapat uang dari YouTube, dari iklan dan lain sebagainya. Saya khawatir masuk bagian dari hal tersebut. Makanya kalau misalnya kita punya YouTube, jangan isinya semua murotal. Ada ta'limnya. Ada ta'limnya. Bahkan kalau bisa lebih banyak taklim daripada murotalnya. Karena taklim itu nanti ada hukumnya tersendiri. Tapi kalau sekadar baca Al-Quran, para ulama banyak yang memberikan peringatan. Bahkan kalau perlu untuk bacaan Al-Quran ditutup tuh iklannya. Ditutup ads-nya. Jangan ngambil duit dari murotal. Semua bacaan direkam, semua lagi sholat. Itu kan orang baca lagi sholat kan pasti niatnya bukan taklim kan. Ada nggak orang lagi sholat niat membaca Al-Qurannya adalah niat mentalakikan, niat mengajarkan? Nggak ada. Tapi sekarang di YouTube yang ramai itu. Di Instagram yang ramai itu. Kalau misalnya Syekh Aman Suwaid, ada Syekh Aman Suwaid murotal kan. Tapi itu niatnya taklim tuh. Karena Syekh Aman Suwaid memang lagi ngajar. Bacaan yang benar kayak gimana? Beliau contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan kalau itu nggak masalah. Taklim. Tapi kalau orang lagi sholat, lagi baca biasa direkam kemudian disampaikan, apalagi cuma mengandalkan keindahan, makhraj sifatnya nggak benar, hukum-hukumnya berantakan, apa yang kemudian tersisa nanti di akhirat. Jadi kalau taklim adalah hukum, tapi kalau sekadar baca nggak ada unsur taklim di dalamnya, maka inilah yang dilarang oleh para ulama. Begitu. Rawahu Abu Dawud bima'nahu min riwayati Sahl bin Sa'd. Juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan makna yang serupa dari riwayatnya Sahl bin Sa'd. Maknahu, makna yata'ajjaluna itu apa sih? Yata'ajjaluna ajrahu, yaitu ingin segera mendapatkan upah. Imma bimalin, baik itu upahnya berupa harta. Wa imma bisum'atin. Sum'ah itu ingin didengar, kalau ria ingin dilihat. Itu perbedaannya. Sama-sama ingin mendapatkan sanjungan pujian dari orang lain. Wa nahwiha, dan selain daripada itu semua. Ini juga alasan saya enggak mau merekam bacaan untuk diposting di Instagram atau YouTube. Dulu cuma ada satu Al-Fatihah. Itu pun karena banyak yang maksa. Wa an Fudail ibni Amrin rahimahullahu ta'ala. Juga diriwayatkan dari Fudail bin Amr rahimahullahu ta'ala. Qala, beliau mengatakan, dakhala rajulani. Ada dua orang masuk min ashabi, dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, masjidan, ke dalam sebuah masjid. Ada dua orang sahabat Nabi masuk ke dalam masjid. Jadi ada dua orang sahabat Nabi yang masuk ke dalam sebuah masjid. Falamma salamal imam, dan ketika imam mengucapkan salam selesai sholat, qama rajulun, salah seorang di antara mereka berdiri, fatala ayatin minal Qur'an, dan dia kemudian langsung baca ayat Al-Qur'an. Jadi imam selesai sholat, dia berdiri, tiba-tiba diri ngapain? Baca ayat Al-Qur'an. Membaca ayat. Summa sa'al, kemudian setelah baca Al-Qur'an minta duit.
Faqala ahaduhuma, kemudian salah seorang di antaranya mengatakan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ente ngapain? Baca Quran terus minta duit, ya. Sahabatnya bilang, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau mengatakan, sayaji'u qaumun, maka nanti akan datang sekelompok orang, yas'aluna bil Quran, yang minta-minta duit melalui perantara bacaan Al-Quran. Makanya udahlah, bacaan Al-Quran jangan jadi tempat buat minta duit. Ya, begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau minta-minta karena butuh gimana? Ya udah, minta-minta karena butuh, bilang aja saya butuh. Buat operasi anak kah? Buat makan hari itu kah? Udah, selesai. Nggak usah pakai baca-baca ayat Al-Quran. Dan lain sebagainya. Faman sa'ala bil Quran, maka siapa saja yang minta-minta dengan menggunakan bacaan Al-Quran, fala tu'tuh, jangan dikasih. Jangan dikasih. Atau misalnya ada orang minta-minta di pinggir jalan sambil baca, pegang mic sambil baca Al-Quran banyak, jangan dikasih. Al-Quran itu bukan buat ngamen. Haram. Wahadal isnadu munqati, tapi sanad riwayat ini munqati', dhaif berarti. Fa inna Fudail bin Amri lam yasma'is sahabat. Kenapa? Karena Fudail bin Amr enggak mendengar dari sahabat. Berarti beliau tabi'ut tabi'in. Begitu. Secara riwayat dhaif, tapi secara makna benar. Seperti itu. Ini berkaitan dengan meminta upah dari bacaan atau hafalan Al-Quran. Maka dari itu penting nih di sini. Kalau misalnya nanti antum nikah, ya Ustadz Ubaid, Ustadz Rafi, ataupun Rifqi, kalau misalnya antum nikah nanti, tidak sah menjadikan hafalan atau bacaan Al-Quran sebagai mahar. Tidak sah. Bilittifaq, ijma', para ulama sepakat. Tidak ada satu ulama pun yang mengatakan sah. Enggak sah. Kenapa? Karena bacaan atau hafalan Al-Quran tidak bisa diuangkan dan tidak boleh diuangkan. Sedangkan mahar harus berupa harta atau sesuatu yang bisa diuangkan. Begitu. Ustadz, kan ada itu sahabat ketika kemudian Nabi ada yang datang. Sampai akhirnya Nabi mengatakan, ya udah, ente punya hafalan Al-Quran enggak? Oh, saya hafal surah ini, saya hafal surah ini. Maka Nabi langsung menikahkan saat itu juga, maka aku nikahkan engkau dengannya berupa Al-Quran. Apa maksudnya berupa Al-Quran sini? Para ulama sepakat maksud dari hadis ini adalah mengajarkan istrinya. Ta'lim. Ta'lim. Jadi dalam hadis ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Bolehnya seorang perempuan minta dilamar kepada laki-laki, walaupun laki-lakinya telah menikah, nggak masalah. Makanya ketika ada sahabat yang mencela, ente perempuan nggak tahu malu ya? Nabi malah memarahi sahabat tersebut. Siapa yang nggak tahu malu? Ini benar. Perempuan ini benar. Bahkan dengan meminta nikah itu menjaga rasa malunya, menjaga kemaluannya. Begitu. Jadi bukan sesuatu yang salah. Walaupun kembali ke urf kalau zaman sekarang, kembali ke adat. Kalau nggak baik ya jangan datang langsung. Bisa pakai perantara seperti Khadijah yang nyuruh Maisarah. Kemudian pelajaran berikutnya adalah bahwa masalah nikah itu nggak perlu lihat harta selama kita sanggup bersabar di atasnya. Tapi syaratnya sanggup sabar ya, Fab ya. Kalau nggak sanggup sabar ya jangan. Saya bukannya nggak mau hidup miskin, cuma saya khawatir nanti nggak sanggup sabar dan banyak maksiat. Nah gitu boleh, alasannya gitu boleh. Itu boleh. Yang ketiga, bahwa mahar itu boleh berupa ta'lim. Ta'lim, mengajarkan Al-Quran. Cuma di sini para ulama beda pendapat nih. 3 madhab, Hambali, Hanafi, dan juga Maliki mengatakan ta'lim ini khusus sahabat tersebut saja, tidak berlaku bagi yang lain. Mengajarkan Al-Quran sebagai mahar khusus sahabat tersebut saja, karena memang udah gak ada apa-apa lagi, bukan bagi yang lain. Adapun menurut Imam Syafi'i berlaku bagi seluruh kaum muslimin. Jadi menurut Imam Syafi'i ta'lim ini berlaku bagi seluruh kaum muslimin. Begitu. Kenapa? Karena ta'lim bisa diuangkan.
Ta'lim itu bisa diuangkan. Makanya boleh dalam mazhab Syafi'i menjadikannya sebagai mahar. Adapun membaca Al-Quran saja atau sekadar menyimak hafalan saja itu tidak sah sebagai mahar. Ustadz, terus bagaimana kalau misalnya dulu saya menikah, suami saya murni hafalannya itu murni maharnya hanya bacain hafalan doang. Maka sekarang suaminya wajib memberikan mahar mithil. Pernikahannya sah? Sah. Tapi suaminya hutang mahar. Apa itu mahar mithil? Yaitu memberikan sejumlah harta yang biasanya dijadikan mahar oleh orang-orang di sekitarnya. Kira-kira berapa gram? Kalau emas, oh di sini rata-rata 3 gram. Ya berarti suaminya hutang 3 gram ke istrinya. Kalau di tempat saya mah Ustadz, maharnya cuma seperangkat alat sholat. Ya udah, berapa kira-kira seperangkat alat sholat harganya? Yang paling mahal katakanlah 300.000. Ya sudah 300.000 berarti hutangnya. Kalau di tempat saya Ustadz, nggak ada mahar kecuali minimal 10 gram. Ya berarti 10 gram hutangnya. Jadi mahar mithil itu kembali kepada adat istiadat wanita setempat. Kebiasaan wanitanya berapa? Masyarakat di sekitarnya. Begitu. Lalu bagaimana Ustadz? Dulu suami saya waktu nikah, maharnya double. Yang pertama uang, yang kedua hafalan. Atau yang pertama seperangkat alat sholat, yang kedua hafalan. Maka yang sah sebagai mahar, seperangkat alat sholat saja, atau emasnya saja, atau uangnya saja. Yang hafalan ini enggak masuk mahar. Tapi udah enggak perlu bayar hutang. Enggak punya utang. Cuma yang dinilai mahar adalah yang berupa hartanya saja. Hafalan dan bacaannya tidak bernilai sebagai mahar. Yaitu bacaan aja udah, bukan mahar. Begitu. Ini akibat agama, akibat beragama secara ikut-ikutan. Ikutan tren. Orang zaman sekarang itu agama ngikutin tren. Pakai celana cingkrang ngikutin tren. Pakai niqab ngikutin tren. Nikah pun maharnya hafalan ngikutin tren. Bukan ngikutin fikih. Ini bahaya cara beragama seperti ini. Begitu ya. Jadi seluruh ulama sepakat tidak sah kalau hafalan, tidak sah kalau bacaan. Bagaimana kalau mengajarkan ta'lim? Menurut mazhab Syafi'i sah. Kebanyakan ulama tidak sah.